dalam pasal 23 ayat 1, Basnas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Ketika Basnas atau LAZ tidak memberikan bukti setoran ini, maka Basnas atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila salah satu di antaranya tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada video kali ini kami akan membahas tentang zakat profesi dalam kaitannya dengan praktek atau pelaksanaan yang dilaksanakan pemungutannya di lingkup wilayah Provinsi Bengkulu, baik di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, kabupaten lainnya, termasuk atau terutama di kota Bengkulu. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa praktek pemungutan zakat profesi ASN di lingkup wilayah Provinsi Bengkulu di beberapa daerah yang kami sebutkan tadi banyak indikasi tidak sesuai sunnah dan bahkan juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tersebut sudah kami sampaikan pada video-video sebelumnya. Nah, kali ini ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan dan wajib diketahui baik oleh ASN maupun pihak-pihak yang berkompeten berkaitan dengan pengelolaan zakat tentang hal ini, yaitu kaitan atau hubungan antara zakat profesi dan pajak atau pembayaran zakat profesi dan pembayaran pajak. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini kami mendapatkan informasi dari pihak Kemenak Provinsi Bengkulu bahwa hal ini belum diterapkan. Lalu kami konfirmasi karena sekaligus kami silaturahim atau silaturahmi dengan pihak Kemenak Provinsi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022. Di sana kami bertemu dengan Kepala Bidang Penaizawa atau Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Dan juga alhamdulillah kami juga bertemu dengan salah seorang Ustadz Kondang, yaitu Pak Ustadz Dr. Andes Seundruhan. Dari silaturahmi kami dengan pihak Kemenak Provinsi Bengkulu ini, alhamdulillah kami mendapatkan informasi yang cukup menggembirakan karena pihak Kemenak Provinsi Bengkulu telah melaksanakan sosialisasi tentang zakat profesi ini, terutama kepada ASN, di mana dalam sosialisasi itu kebetulan Pak Ustadz Dr. Andes Seundruhan adalah sebagai salah seorang narasumbernya. Dan menurut Pak Ustadz Seundruhan, dalam sosialisasi tersebut, di mana hadir juga di situ sebagai peserta unsur-unsur pemerintah daerah, kemudian juga termasuk beberapa ASN dan masyarakat, sehingga dalam
sosialisasi itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau atau kepada Pak Ustadz Dr. Syai'un Ruhan ini, dan beliau menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ini lebih banyak kepada mereka semacam ada suatu keluhan karena ada indikasi intervensi dari pemerintah berkaitan dengan pemungutan zakat profesi ini. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah zakat profesi ini harus memperhatikan nisab dan haul. Kemudian muncul juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana ketika sudah dipinjam bank dan seterusnya. Termasuk pertanyaan apakah zakat profesi ini dikenakan juga untuk eselon ring seperti eselon 4 sekian, eselon 3 sekian, eselon 2 sekian. Ini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan alhamdulillah kami mendapatkan informasi dari Dr. Syai'un Ruhan bahwa sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut, beliau sudah menyampaikan secara detail bahwa di dalam pemungutan zakat profesi ataupun ASN yang membayar zakat profesi hendaklah memperhatikan nisab dan haul. Sementara nisab menurut Pak Syai'un Ruhan sesuai dengan ketentuan yang ada sebesar 85 gram emas atau senilai uang lebih kurang 6.600.000 rupiah per bulan. Apakah ASN boleh menolak? Ini juga ada pertanyaan dari para peserta. Boleh menolak terhadap kebijakan pimpinan yang ketika tidak sesuai dengan sunnah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu dijawab oleh Dr. Syai'un Ruhan bahwa boleh saja. Hanya saja di dalam kita menolak tersebut haruslah dengan etika. Sehingga bagaimana kita menolak tersebut dengan secara baik atau dengan etika dan moral yang ada. Nah, alhamdulillah ini sudah disampaikan oleh Dr. Syai'un Ruhan, ya, Ustadz kondang di wilayah Provinsi Bengkulu ini. Nah, kemudian kami melanjutkan pertanyaan mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu Pak Arsan. Kami bertanya, apakah kemudian Badan Amil Zakat telah memberikan bukti setoran zakat itu kepada para muzaki, dalam hal ini adalah para ASN. Kami tanyakan kepada Pak Arsan, lalu dijawab oleh Pak Arsan, ini yang belum. Artinya sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu kami sampaikan kepada kita semua, baik kepada para ASN maupun kepada para pengelola zakat profesi ini. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 22 berbunyi sebagai berikut. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau LAZ atau LAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Lalu dalam pasal 23 ayat 1 berbunyi, Basnas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Ayat 2 berbunyi, bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nah, ini menunjukkan ada korelasi administratif antara zakat profesi dan pajak. Bagi seseorang yang membayar zakat profesi, kemudian dia ada juga membayar pajak, maka ada korelasi administratif di sini yang perlu diketahui. Sehingga kami ingin sampaikan pula, sebaiknya juga harus ada dalam sosialisasi berikutnya, kemudian diikutkan unsur kantor pelayanan pajak Pratama. Karena
hal ini sudah direspon oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam suatu peraturannya yang telah mengakomodir tentang hal ini atau hubungan administratif zakat profesi dan pajak ini. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tersebut tertuang dalam peraturan nomor PER titik 15 garing PJ garing 2012 tentang perubahan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER titik 33 garing PJ garing 2001 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, zakat profesi yang dikumpulkan oleh Basnas sebagai pengelolanya, maka Basnas atau LAS ini termasuk salah satu badan atau lembaga yang dimaksudkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini. Sehingga dari penjelasan ini cukup terang benderang bahwa jika pemungutan zakat profesi ini ingin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya haruslah memperhatikan hubungan atau korelasi administratif antara zakat profesi dan pajak ini. Dengan pelaksanaannya, prakteknya semestinya Basnas atau LAZ harus memberikan bukti setor, karena di sini bahasanya tadi wajib. Artinya ini adalah suatu kewajiban bagi Basnas untuk memberikan bukti setor atau bukti setoran penerimaan zakat profesi dari setiap muzaki. Dalam hal ini adalah para ASN yang sampai hari ini prakteknya di lingkup wilayah Provinsi Bengkulu, dan kami juga sampai tanyakan kepada Kabid Penezawa termasuk Kemenak sendiri belum menerapkan ini yang di lingkup wilayah Provinsi Bengkulu. Belum ada Basnas memberikan bukti setoran penerimaan zakat profesi dari para ASN, baik ASN Kemenak maupun ASN di beberapa pemerintah daerah, terutama di pemerintah Kota Bengkulu. Jadi belum ada diberikan bukti setoran itu sampai hari ini. Padahal ketika Basnas atau LAS tidak melaksanakan, tidak memberikan bukti setoran ini, maka sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 77 disebutkan dalam poin A bahwa Basnas atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila salah satu di antaranya tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Artinya ini sudah diatur sedemikian rupa, merupakan kewajiban dan ada sanksi ketika tidak dilakukan. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui sejak awal sampai hari ini bukti setoran ini tidak diberikan oleh Basnas. Nah, ini juga yang ingin kami sampaikan, yang kemudian telah kami sampaikan juga kepada Kepala Bidang Panezawa sebagai saran masukan untuk pihak Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama di sini adalah sebagai pembina dan sekaligus sebagai pengawas atau pengawasan. Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan sosialisasi yang dilakukan untuk menjelaskan bagaimana kemudian pelaksanaan
pemungutan zakat profesi ASN di lingkup wilayah Provinsi Bengkulu ini bisa sesuai ketentuan agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami apresiasi itu. Tapi kami sampaikan kemudian bahwa rasanya tidak cukup, karena terkadang bukan saja mereka tidak mengerti, tetapi ini ada kepentingan lain yang berkaitan dengan pemungutan zakat ini. Oleh karena itu, kami sampaikan agar Kementerian Agama juga melakukan pengawasan. Salah satu item pengawasannya adalah melaksanakan audit syar'i. Di dalam audit syar'i itu cukup jelas, ada beberapa yang harus dilihat. Pertama, harus dilihat tentang penerimaannya. Penerimaan atau pemungutan zakat profesi itu sudah syar'i atau belum. Begitu juga pendistribusiannya. Apakah pendistribusian itu sudah syar'i atau belum? Nah, ini sahabat-sahabat mulia yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, pada video kali ini memang konsen kami adalah berkaitan dengan penerapan pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu memperhatikan hubungan atau korelasi administratif antara zakat profesi dan pajak. Artinya semestinya ketika ada pemungutan zakat profesi ASN, maka pihak Basnas haruslah atau wajib memberikan bukti setoran penerimaan zakat profesi tersebut. Kemudian bukti setoran itu bisa digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak ASN yang bersangkutan. Artinya di sini ada hak dan ada kewajiban. Hak bagi ASN, kewajiban bagi pengelola zakat profesi ini, dalam hal ini Basnas atau LAZ. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat kepada kita, terutama kepada para ASN. Jangan kemudian asal membayar saja atau asal mau dipotong saja zakat profesinya, tetapi perhatikanlah ketentuan-ketentuan baik secara syar'i maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah kita sebutkan dan sudah beberapa kali disebutkan dalam video-video sebelumnya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dukung terus channel kita dengan subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.